Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami rindu hidup kami terus diisi lewat kebenaran firman-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu mengerti apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 2 Korintus pasal 3, saya ambil bagi kita pada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dia katakan berbahagia setiap kita yang hidup melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya adalah surat-surat Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan pesan-pesan Tuhan bagi kehidupan banyak orang. Tetapi bagaimana saudara dan saya dapat menyatakan pesan-pesan Tuhan bagi banyak orang kalau hidup kita sendiri tidak mengalami pesan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Contoh, kalau kita membawa pesan Tuhan, berarti kita akan menyatakan sukacita, damai sejahtera, kebenaran bagi semua orang. Di mana apapun situasi, kondisi yang kita alami, sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu pasti akan nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Tapi bagaimana kita dapat menyatakan itu kalau kita sendiri tidak mengalami pesan-pesan Tuhan itu dalam hidup kita? Ingat saudara, saudara tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang saudara sendiri tidak alami dalam hidup saudara. Banyak orang mengira bahwa kalau dia sudah hidup jadi orang Kristen, berarti dia sudah menjadi surat Kristus. Saya katakan bagi saudara, itu belum tentu dia hidup menjadi surat Kristus. Karena bisa saja dia berbicara firman, dia menyatakan firman, atau dia menyatakan pesan-pesan Tuhan lewat perkataannya, tetapi hidupnya jauh dari apa yang dia katakan. Tetapi surat Paulus bagi kita malam hari ini, khususnya bagi jemaat di Korintus, Paulus ingin mengajak saudara dan saya, mari kita belajar. Kita membangun kesadaran kita bahwa kita adalah surat-surat Kristus. Kita hadir di dunia untuk menyatakan pesan-pesan Tuhan bagi banyak orang. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat terus menyatakan pesan Tuhan bagi banyak orang? Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Yang harus saudara dan saya perhatikan adalah ketika ayatnya 16 berkata, tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Saya katakan kepada saudara, ketika selubung kita itu masih ada di dalam hidup kita, maka sangat sulit bagi kita untuk mengalami pesan Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, mari kita mau untuk berbalik kepada Tuhan. Artinya dengan kita terus menatap kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, pada firman-Nya, pada perkataannya, hidup seperti apa yang Dia mau, maka saya percaya apa yang menjadi selubung dalam hidup kita itu akan diangkat daripada kita. Ingat, ketika selubung itu masih ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Karena itu ayatnya yang ke-17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, supaya roh Allah itu bisa bermanifestasi melalui kehidupan kita, mari kita belajar untuk dapat membuang segala selubung-selubung yang ada pada kita. Dengan cara apa? Saudara dan saya harus bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa kata firman Tuhan. Kita harus berfokus kepada Tuhan supaya selubung kita diangkat dan kita hidup dalam kemerdekaan. Kalau kita bisa hidup dalam kemerdekaan, maka kita dapat menyatakan kasih, sukacita, dan sejahtera Allah bagi banyak orang. Sehingga apa yang dikatakan kalau kita adalah surat-surat Kristus itu akan nyata melalui hidup kita. Pertanyaannya, apakah hidup saudara sudah demikian? Apakah hidup saudara sudah menjadi surat-surat Kristus? Ini harus menjadi perenungan bagi setiap kita. Bangun kesadaran kita adalah surat Kristus. Ingat, kita hidup bukan untuk melakukan agenda kita, tapi kita hidup melakukan agenda Tuhan. Kita hidup bukan untuk menyatakan apa tujuan hidup kita, tapi kita menyatakan apa tujuan Tuhan atas hidup kita. Sehingga saya percaya kalau Kristus menjadi fokus kita, Kristus menjadi tujuan hidup kita, maka hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena orang melihat kita
mereka akan melihat Kristus di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara dan saya diberikan hikmat, kemampuan untuk kita hidup menjadi surat-surat Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan apa kata firman-Mu. Kami rindu untuk kami dapat hidup terus menjadi surat-surat Kristus. Roh Kudus mampukan kami agar selubung kami dapat diangkat sehingga kami hidup mengalami kemerdekaan. Roh Kudus campur tangan dalam seluruh kehidupan kami sehingga kami dimampukan untuk kami dapat melakukan apa kata firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah setiap pemirsa Klavos yang mendengarkan firman di hari ini, ada hal yang tidak membuat hidup mereka mengalami kemerdekaan. Biarlah firman Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.